kabarnya? Sehat? Ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini semua disertai oleh Tuhan. Untuk memulai pelajaran kita, siapa yang bikin doa? Silakan, bikin doa kita untuk memulai pelajaran. Bapak akan mengatensi kalian. Nanti siapa yang mau dipanggil, acungkan tangan ya. Bisa? Sebagai warga negara yang baik, kita tahu tentunya lagu nasional kita ya. Jadi untuk menghormati dan menghargai jiwa nasionalis, silakan kita berdiri bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional. Diri, nyanyi apa? Garuda Pancasila ya. Yang semangat ya nyanyinya. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Bapak mau bertanya, apa manfaat listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa? Untuk menghidupkan TV. Selain menghidupkan TV apa? Menghidupkan kipas. Selain itu untuk ngecas HP. Apa lagi? Kalau malam kita pakai lampu. Jadi untuk menghidupkan lampu kita harus menggunakan listrik ya. Nah, di era globalisasi, perkembangan semuanya itu menuju ke yang modern. Dulu perahu itu semua pakai dayung, ya. Sekarang sudah pakai mesin. Itu adalah perubahan dari era globalisasi. Nah, selanjutnya dulu sepeda, ya. Tahu sepeda? Nah, sepeda itu di kayu ya. Nah, sekarang apa? Tinggal gas. Pakai sepeda apa itu namanya? Sepeda listrik. Kalau sepeda listrik berarti harus ada listriknya. Nah, pakai apa dia bisa jalan? Apa tenaganya? Apa sumbernya? Ada yang tahu? Apa? Pakai aki. Betul. Ya, sumber energi listrik yang pemanfaatannya menggunakan sumber alternatif namanya. Apalagi sumber energi listrik alternatifnya kalian ketahui. Contohnya yang ada di atas rumah kita, yang tenaga surya, ya betul. Itu kalau tenaga surya gimana prosesnya? Dari apa? Kalau siang itu, kalau malam ada bulan, kalau siang ada matahari. Jadi sumbernya dia menyerap energi matahari yang dikelola dari tenaga surya, dilanjutkan ke aki, ya, terus dikelola oleh inverter atau sistem lainnya untuk menghidupkan lampu. Ini terdapat 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu bahasa Indonesia dan IPA, ya, dimana dalam kedua muatan itu ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah setelah siswa mengamati teks eksplanasi, kalian diharapkan dapat menganalisis kosakata atau kalimat efektif yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Dan yang kedua, kalian nanti setelah membaca teks eksplanasi yang disajikan, kalian dapat menyajikan informasi penting yang terdapat di dalam teks eksplanasi tersebut. Untuk muatan IPA-nya, yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi
proses penyaluran sumber energi listrik dari model sumber energi sederhana, ya. Nah, dan yang keduanya untuk muatan IPA, setelah melakukan percobaan, nanti Bapak harapkan kalian berdua dapat menyimpulkan apa yang terdapat dalam praktek percobaan kita nanti. Bisa dipahami ya? Ya, silahkan kalian siapkan peralatan pembelajarannya, buku dan alat tulisnya. Sementara Bapak akan mempersiapkan. Nah, di sini sebelum kita membaca teks eksplanasi, Bapak akan menjelaskan apa-apa saja yang dimaksud dengan teks eksplanasi, ya. Nah, ini silakan kalian saksikan. Teks eksplanasi adalah paragraf pertama yang berisi tentang pernyataan umum. Nah, selanjutnya ini adalah kosakata baku dalam teks eksplanasi. Nah, kata baku dan kata tidak baku. Lihat, kata baku merupakan kata yang penggunaannya sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ini adalah contoh kata baku dan tidak baku. Lihat, misalkan aktif tulisannya pakai F dan tidak bakunya tulisannya pakai apa yang ini? V. Ini adalah perbedaannya ya. Lihat kata berikutnya, aktivitas. Apa yang membedakannya? V dengan F. Lihat, kata bakunya pakai V, aktivitas, dan kata tidak bakunya adalah pakai F, aktivitas. Seterusnya apa? Detail dan detail. Detail dan detail. Terus? Ekspor dan ekspor. Silakan dibacakan salah satu dan teman yang satunya ikuti dalam hati ya. Bisa dilihat? Ya, siapa yang baca? Ya, baca dengan nyaring ya. Dapatkan dengan kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya, namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai akan adanya pembuahan energi yang masih besar. Penggunaan sumber energi listrik yang beragam tentunya tidak bisa dihindari ya. Nah, sekarang kalian teliti kalimat mana yang mengandung dengan kosakata baku, kalimat yang efektif ya, kalimat yang terdapat kosakata bakunya. Silahkan kalian garis bawahi dan buat seperti tabel sebelumnya tadi. Sudah dilihat tadi kan? Ya, buat di bukunya. Kalian buat, kalian cari, kalian tanda kalimat yang menurut kalian mengandung kalimat efektif atau kalimat dengan kosakata baku. Sudah, sekarang coba kalimat apa yang kalian temukan dalam teks tersebut? Apa? Seminar dihindari oleh pakar energi dari Jerman. Kata tidak baku. Seminar dihindari oleh para ahli energi dari Jerman. Berarti untuk yang pertama itu
itu para pakar itu ya. Ya. Kalau kata tidak bakunya Para ahli. Semuanya. para ahli. Ya, bisa ya. Terus apa lagi? Selain kalimat yang sudah ditemukan tadi oleh temannya, Penggunaan energi terbarukan tenaga surya. berarti kata bakunya adalah terbaru itu ya. Yang mana? Terbarukan. Kalau kata tidak bakunya apa? Terbarukan atau alternatif. Oh, ya, boleh. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? Ya. Apa? Bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil. Itu untuk kalimat baku atau tidak baku? Baku. Baku. Kalau tidak bakunya Bahan bakar minyak. bahan bakar minyak. Ya, boleh ya. Silahkan kalian lihat, kalian cermati video ini. Di era globalisasi, listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan berbagai sumber energi yang tersedia di alam. Contohnya air, panas bumi, aliran angin, ombak, tenaga surya, dan lain sebagainya. Itu adalah proses bagaimana penyaluran energi listrik ya dari PLTA ke rumah. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi ya, khususnya energi listrik. Namun akhir-akhir ini pasokan energi listrik kita berkurang. Jadi untuk memenuhi kebutuhan itu kita memerlukan energi apa tadi? Energi listrik alternatif. Ini adalah prosesnya. Matahari ke panel surya, terus menuju ke controller, terus menuju ke apa ini? Baterai. Baterai, lalu baterai ke apa ini? Inverter, dan baru ke apa ini tadi seperti yang kita sebutkan tadi, ke TV. Ini apa? Lampu. Ke lampu, apa lagi? Mesin cuci. Mesin cuci dan Kulkas. banyak peralatan listrik lainnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Di sini kita akan amati, kita akan melakukan praktek ya, percobaan cara penyaluran sumber energi listrik dari model yang sederhana. Bapak sudah bawa contohnya, Bapak sudah bawa bahannya. Nanti silahkan kalian kerjakan, kalian ikuti yang arahan yang ada di LKPD. Ya, di sini silahkan ambil, dibagikan, dibacakan yang apa-apa saja yang terdapat di LKPD tersebut. Tulis namanya dan identitas. Untuk yang pertama, kalian kerjakan secara mandiri ya, seperti apa yang sudah tertuang di dalam LKPD-nya. Baca, kalian amati perintah-perintahnya. Dan untuk kegiatan yang kedua, kita akan melakukan percobaan. Silahkan kalian kerjakan untuk yang bagian pertama untuk bahasa Indonesia dulu di LKPD-nya. Nah, dan yang kedua, apabila sudah selesai, kita akan lanjut yang kedua. Bisa dipahami?
Di kegiatan yang kedua, kita akan melakukan percobaan. Ini adalah bahan-bahan yang sudah Bapak siapkan dalam percobaan, yang nantinya kalian akan mengidentifikasi proses penyaluran dari energi sumber alternatif, ya. Kalian identifikasi, dan nantinya yang kedua kalian menyimpulkan apa yang terjadi dalam proses penyalurannya. Dipahami ya? Nah, sebelum kalian melakukan percobaan, kalian akan melihat proses penyalurannya di video yang sudah Bapak siapkan. Nah, ini bahan-bahannya. Nanti kalian berdua silahkan bekerja sama untuk melakukan praktek ini, Yaitu ya. listrik bertenaga bentang. Nah, listrik bertenaga bentang itu kita jadi bisa nyalain lampu pakai tenaga bentang. Hah, pakai bentang? Emang bisa? Makanya ini bakal kita buktiin bisa atau enggak. Yuk kita coba bareng-bareng eksperimennya. Bahan-bahan yang dibutuhin yaitu 4 buah kentang, capit buaya dan kabel tunggal. Untuk kentang kita ganti menggunakan buah lemon, ya. Di sini di videonya 4 buah kentang, tapi bisa kita gunakan buah lemon untuk sumber energinya. Nah, lihat proses-prosesnya. Gimana? Hidup? Belum? Coba dilihat bagaimana penyalurannya. Kalau nanti berhasil, bilang berhasil ya. Kalau hidup ya. Ya, Pak. Hidup, Pak. Hidup ya? Hidup, Pak. Hidup. Hidup. Berarti percobaan kita hari ini sukses? Sukses. Sukses. Apa tadi ya bahan-bahannya? Lemon. Terus Terus apa? bu. Paku. Terus Baut. baut. Terus Kabel. tembaga ya. Lampu. Dan lampu LED. Berarti percobaan kita berhasil ya? Ya, Pak. Tepuk tangan dulu dong. Iya, oke. Gimana? Berhasil. Berhasil. Lampunya masih nyala ya? Masih ya? Masih. Nah, sekarang kalian kerjakan apa yang sudah menjadi tugas kalian yang ada tercantum di LKPD. Coba lihat. Nah, lihat di LKPD-nya untuk di bagian 2. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian lakukan apa? Kalian ceritakan bagaimana proses agar ini menjadi hidup lampunya. Lampunya jadi hidup. Ya, kalian ceritakan seperti yang sudah kita lihat tadi untuk penyaluran energi listrik ya. Awalnya dari apa tadi? Dari tenaga air PLTA ya. Dia ke apa tadi? Ke tiang. Setelah ke tiang dia kemana? Pakai apa?
pakai Oke, terus. kabel ya. Terus kabel apalagi bahan-bahannya tadi? Transformator. Terus disalurkan ke rumah-rumah ya. Jadi kalian ceritakan alurnya sehingga lampu LED ini hidup. Paham ya? Bisa dipahami ya? Bagaimana awalnya? Awalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Kalau PLTA tadi sumbernya air atau dam. Nah, kalau ini sumbernya apa? Dari lemon dan berakhir di lampu. Kalian ceritakan, masukkan hasilnya ke LKPD ya. Terus nanti kalian simpulkan ya. Paham? Paham ya? Silahkan kerjakan. Sambil kalian kerjakan, amati prosesnya, dari mana asalnya, apa yang disalurkan sehingga lampu LED-nya bisa hidup. Nah, silahkan kalian buat simpulannya di LKPD. Misal sudah ya. Nah, selanjutnya ini Bapak simpan dulu. Ini ya buktinya. Nah, selanjutnya kegiatan kita, kalian simpulkan. Sudah disimpulkan dari hasil yang sudah kalian amati dari percobaan ini. Nah, kalian maju untuk menyampaikan hasil yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Percobaan buah lemon sebagai sumber energi alternatif sederhana. Tujuan percobaan mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik dari buah lemon sebagai sumber energi
alternatif sederhana. Alat dan bahan. 1 buah lemon 4 buah. 2 kabel tunggal. 3 tembaga. 4 bot terbuat dari besi. 5 lampu LED. 6 jepitan buaya. Alat 1 gunting. Langkah kerja: buah lemon sebagai sumber energi alternatif sederhana. Tusukkan lempengan tembaga di buah lemon dan baut yang terbuat dari besi dengan jarak 1 sampai 2 cm. Sambungkan kabel tunggal yang sudah terpasang jepitan buaya. Lempengan tembaga sebagai kutub positif dan baut dari besi sebagai kutub negatif. Masing-masing ujung kabel yang sudah disambungkan ditempatkan pada kaki lampu LED. Karena adanya arus listrik yang tersambung, lampu LED menyala. Simpulan: di dalam buah lemon mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Tadi apa kesimpulannya dari nyari? Di dalam buah lemon mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik sehingga lampu dapat menyala. Jadi menurut kerja kelompoknya tadi bahwa lemon mengandung larutan apa tadi? Larutan elektrolit. Ya. Sehingga lampu bisa hidup. Gitu ya? Ya. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk lagi. Jadi pada dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu melakukan percobaan dalam penyaluran energi listrik alternatif. Ya, tadi sudah kalian simpulkan bahwa percobaan ini karena ada kandungan asam yang terdapat di dalam lemon, ya. Itu sama kandungannya yang terdapat di dalam aki, ya. Nah, jadi disambungkan melalui kabel-kabel menggunakan tembaga dan besi sehingga lampu ini menyala. Gitu ya? Ya, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Kalian kerjakan, tulis apa yang menjadi perintah dalam soal tersebut. Silahkan kalian kerjakan. Sudah? Kalau sudah, silahkan kumpulkan tugasnya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita dari apa yang sudah kalian pelajari. Sekarang Bapak mau tanya, apa yang kalian pelajari tadi? Membaca teks eksplanasi dan menganalisis kelima. Membaca teks eksplanasi dan menganalisis kalimat apa? Kalimat yang mengandung kosakata baku. Kosakata baku. Ya. Apalagi selain itu yang sudah kita lakukan tadi? Ini tadi apa? Selain membaca teks eksplanasi, kita tadi melakukan apa? Melakukan
melakukan percobaan. Percobaan apa? Ayo. Hah? Mengidentifikasi proses penyaluran sumber listrik alternatif sederhana. Mengidentifikasi berarti kalian melakukan bagaimana proses penyalurannya ya, penyaluran solusi listrik sederhana. Di era globalisasi, pemanfaatan energi listrik itu semua dibutuhkan oleh setiap orang. Contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk melakukan segala aktivitas, baik itu menghidupkan TV, menghidupkan kipas angin, dan yang utama ketika pada saat malam hari ya, kita membutuhkan apa? Lampu. Membutuhkan lampu untuk menerangi segala aktivitas kita di malam hari. Perencanaan dari pemerintah untuk membuat solusi membuat energi alternatif. Energi alternatif itu aman digunakan dalam kehidupan kita. Ya, teks eksplanasi, menentukan kosakata bakunya, sudah melakukan percobaan, dan sudah menyimpulkan. Apa pengalaman yang sudah kalian dapat hari ini? Mengetahui cara memanfaatkan energi listrik. Mengetahui cara memanfaatkan energi listrik. Pengalaman apa lagi yang sudah kalian temukan dalam kegiatan kita hari ini? Menyalurkan energi listrik dari buah lemon. Apa? Menyalurkan energi listrik dari buah lemon. Emang buah lemon ada listriknya? Gak ada Pak, cuma zat asam yang terdapat di buah lemon sama dengan larutan elektrolit yang dapat dalam api. Oh, jadi Bapak kira di buah lemon ada listriknya. Ternyata di buah lemon itu ada zat asam yang mengandung larutan elektrolit. Karena ada sumber listriknya, dialirkan melalui kabel ke lampu hingga lampu itu menyala. Ya, berarti itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa untuk hari ini ya. Gimana pembelajaran kita hari ini? Senang nggak? Senang. Senang. Kalau di rumah mau nggak coba lagi? Mau. Nah, kalau di rumah nanti kalian praktekkan kembali, siapkan bahan-bahannya, gunakan kentang. Ya, gunakan kentang. Cukup banyak ya yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari pembacaan teks eksplanasi, mendapatkan manfaat bagaimana memanfaatkan energi listrik sederhana, melakukan percobaan. Ya, Bapak ingatkan kembali, kalian pelajari kembali di rumah, kalian gali ya, kalian gali informasi-informasi, bisa bertanya kepada orang tua, kakak, paman, tante yang di rumah bagaimana membuat energi alternatif lainnya. Kita sudah di akhir pembelajaran. Silahkan salah satu pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Selamat siang Pak. Siang.